Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa dini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa barik. Bapak-bapak, ibu yang berhormati, wakil khusus Ustaz Karyanto, Ketua Yayasan dan semua pengurus yayasan, Bapak Ibu Ustaz-Ustazah, guru pengelola di sekolah Islam Al-Hikmah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, wali murid, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berbahagia sekali kami bisa kembali hadir di ruangan ini. Berapa belas tahun yang lalu saya mengisi acara di ruangan ini dan alhamdulillah sekarang bisa kembali hadir, dan tidak dinyana bahwa pada saat kehadiran sini sekaligus takziah ibunda kita semua, yang Ibu Suwarti. Beliau sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Kalau ke Jogja, beliau biasa mampir ke tempat kami atau mengikuti acara-acara yang kami selenggarakan. Beliau, Bapak Ibu yang kenal beliau tentu mengetahui orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat energi, dan beliau dipenuhi doanya oleh Allah SWT. Berkali-kali beliau mengatakan pengen meninggal dunia pada hari Jumat, dan Allah wafatkan tadi pagi jam 3 dini hari Jumat. Allah kabulkan doanya. Mudah-mudahan dia berselawat. Bapak Ibu yang bermanfaat SWT, saya ingin konfirmasi dulu apakah suara seperti ini terdengar jelas sampai di belakang. Kalau jelas katakan jelas ya. Terima kasih. Baik. Waktu kita, jadi kita nanti sampai asar ya, asar terus kita sholat subuh. Oke, ya. Oke, ya. Baik, karena samping kita masjid ya, kita akan mendengar azan. Begitu sudah azan akan kita skors dan nanti kita sholat asar. Setelah itu kita kembali masuk untuk melanjutkan acara sampai penutupan. Baik, Bapak sekalian, boleh diklik siapa yang bawa dia. Bapak sekalian, saya ingin bercerita ya, kisah tentang si Putri Raja. Pada sebuah masa hiduplah seorang raja yang kaya raya. Ia memiliki anak perempuan satu-satunya. Karena hanya punya satu anak, maka ia sangat mencintai dan memanjakannya. Apapun kesenangannya selalu dituruti. Sudah bapaknya raja, kaya raya, anaknya cuma satu, cewek, maka semua serba keturutan. Si anak perempuan ini tidak pernah mendengar kata tidak. Semua serba dituruti oleh orang tuanya. Putri raja itu serba berkecukupan, makan dengan berbagai makanan yang lezat, tidur di ranjang yang mewah, fasilitas hidup yang melimpah. Sayangnya, sang raja tidak cukup membekali anaknya dengan ilmu agama. Jadi, perlu fasilitas hidupnya apapun tercukupi, makanan yang serba lezat, fasilitas yang serba mewah. Anda hidup di zaman sekarang, kira-kira handphone yang paling mahal, mobil yang paling bagus, kira-kira seperti itu. Sampai suatu hari, seorang ahli ibadah bermalam di rumah sang raja. Pada malam hari, sang ahli ibadah membaca Al-Quran dengan suara yang cukup keras. Karena malam yang sangat hening, maka suara bacaan Quran sang ahli ibadah yang sedang menginap di situ kedengaran sampai di kamar tidurnya sang putri raja. Dan ayat yang dibaca oleh ahli ibadah itu adalah dia sedang membaca surat At-Tahrim. Sampailah pada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah.
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naroh dari api neraka, wa quluhan nas wal hijarah, yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Ketika si putri raja mendengar ayat ini, sang ahli ibadah membaca sampai dengan ayat ini, putri raja ini ketakutan sampai dia berteriak-teriak, menangis, berteriak-teriak, dan pada malam itu dia membangunkan pelayan-pelayannya dan mengatakan pada pelayan itu, tolong suruh orang itu menghentikan baca Qurannya, tolong suruh berhenti, jangan teruskan baca Qurannya. Tetapi para pelayan tidak ada yang berani melakukannya karena ini tamunya raja. Maka ketika sang pelayan ini diminta untuk menghentikan bacaan Quran itu, dia tidak berani. Karena tidak ada berani dan sangat ibadah terus-menerus membaca Quran, maka si putri raja itu menangis keras dan dipisahkan sampai robek-robek bajunya sendiri. Melihat kondisi putri raja seperti itu, lalu para pelayan ini mengetuk pintunya raja dan memberitahu kondisi anak perempuannya, bahwa anak perempuannya menangis, berteriak-teriak histeris sampai robek-robek bajunya sendiri. Sang raja pun datang menemui putrinya dan bertanya, wahai putriku, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu melakukan tindakan ini? Setelah ayatnya datang itu, sang putri raja bertanya, wahai ayah, apakah Allah itu memiliki neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu? Itu pertanyaan dia. Apakah Allah itu punya neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu? Boleh diklik lagi? Adakah yang pernah menjaga seseorang duduk di sini dan klik-klik itu? Dan maksud saya kan ada relawan-relawan, adakah yang pernah untuk duduk di sini dan klik-klik itu? Supaya, atau saya sendiri saja ya? Oke. Kalau tidak ada yang mau, saya saja. Oh ada, terima kasih Bu. Mudah-mudahan diberi pahala. Ya, jadi dia ketika bertanya kepada si ayah itu, apakah Allah itu punya neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu? Lalu kata ayahnya, benar anakku, Allah memiliki neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu, seperti firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Lalu apa kata putrinya setelah ayahnya menjawab, benar putriku, kata ayahnya, dan putrinya mengatakan, wahai ayah, apa yang menghalangimu untuk memberitahu hal ini kepada aku? Demi Allah, katanya, sejak aku mendengar ini, sejak malam hari ini, semenjak aku tahu bahwa Allah itu punya neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu, maka aku tidak akan menyentuh makanan yang lezat, dan aku tidak akan tidur di kasur yang empuk sebelum aku mengetahui di mana tempatku kelak, surga atau neraka. Si anak perempuan, si anak gadisnya raja yang dia tidak pernah dididik dengan ajaran agama itu, dia memiliki fitrah yang masih hidup. Fitrahnya itulah yang membuat kita menjadi takut akan informasi ini, dan dia merasa semenjak dia lahir sampai sekarang ayahnya belum pernah mendidik dia, ayahnya belum pernah memberitahu dia, ayahnya belum pernah memberikan ajaran-ajaran kepadanya, sampai dia tidak tahu bahwa Allah itu punya neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Jadi kata dia, aku gak mau lagi tidur di tempat yang mewah, aku gak mau lagi makan-makan yang mewah seperti ini sebelum aku tahu di mana tempatku, surga atau neraka. Kisah ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sofatus Sofah, yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa
orang tua harus mendidik anaknya dengan cara yang sebaik-baiknya, karena inilah kewajiban asasi dari setiap orang tua. Boleh dibilang lagi? Nah, kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, wonderful parent ya, orang tua yang wonderful, orang tua yang keren itu adalah orang tua yang memahami tugas-tugas pokok yang diembannya. Di antara tugas pokok yang diemban adalah surat Al-Tahrim ayat 6 ini. Para ulama mengatakan bahwa seandainya perintah Quran itu adalah wahai orang-orang yang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Seandainya perintah seperti itu, seandainya perintahnya adalah masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, perintahnya lebih ringan dikerjakan dibandingkan dengan jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena lebih ringan, karena masuk ke dalam surga adalah hak bagi orang yang beriman. Semua orang beriman akan masuk ke dalam surga. Maka sepanjang anggota keluarga itu semua yang beriman kepada Allah SWT, maka kelak semuanya akan masuk ke dalam surga. Maka perintahnya bukan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, bukan itu perintahnya. Karena Allah sudah menjamin semua orang beriman akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Tetapi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena ini yang berat. Masuk surganya oke, tapi pertanyaannya apakah kita harus mampir di neraka apa tidak? Ini yang Allah suruh kita agar kalian masuk dalam surga. Oke, cuma jangan mampir di neraka. Walaupun sebentar itu tidak ada. Di neraka itu tidak sebentar. Dan tidak ada yang bakal keluar dengan sebentarnya neraka itu. Maka perintahnya sangat berat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Berarti kan urutannya ku anfusakum, dirimu dulu, baru wa ahlikum, keluargamu. Bapak Ibu pernah naik pesawat semuanya ya? Pernah ya? Kalau belum, saya doakan mudah-mudahan naik pesawat sampai Makkah dan Madinah, bisa melaksanakan haji dan umroh, bisa dimudahkan untuk mengunjungi Baitullah, beribadah di sana ya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur, menjadi umroh mabrur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik pesawat itu nanti akan ada peragaan dari pramugari. Setiap naik pesawat pasti ada penjelasan dari pramugari sebelum pesawatnya jalan, sebelum terbang. Kata pramugari, berdasarkan petunjuk penerbangan sipil, maka harus memperagakan alat-alat keselamatan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4. Salah satunya adalah apabila tekanan udara berkurang secara tiba-tiba, maka kantong udara akan turun dari atas Anda. Orang tua yang membawa anak, perhatikan, orang tua yang membawa anak kecil harus memakaikan kantong udara itu kepada siapa? Kepada siapa? Orang tua dulu. Kami urutannya, ku anfusakum baru wa ahlikum. Jadi kalau tekanan udara berkurang secara tiba-tiba, kantong udara turun dari atas Anda, orang tua yang membawa anak kecil harus memakai kantong udara untuk dirinya sendiri dulu. Jangan memakaikan itu pada anaknya dulu. Kenapa? Pada saat tekanan udara berkurang secara tiba-tiba, kita nggak bisa bernafas. Lalu kita berusaha memakaikan kantong nafas untuk anak kita, belum tentu berhasil. Kita harus mati. Supaya kita bisa menolong anak kita selamat dulu. Kalau kita sudah pakai kantong pernafasan, kita selamat, bisa bernafas, nggak mati di pesawat itu, maka kita bisa nolong anak kita dan bahkan bisa nolong orang lainnya. Ini prinsip Quran. Jaga dirimu, baru keluargamu. Selamatkan dirimu, baru keluargamu. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang pergi haji pada tahun kemarin, atau kalau misalnya yang berangkat dari situ keluarganya atau tetangganya atau temannya sering dapat cerita yang tahun kemarin ini ya, haji terakhir itu banyak banget jamaah yang terlantar saking padatnya jamaah haji, sampai banyak jamaah haji tidak tercover, tidak mendapatkan jatah langsung makanan maupun
penginapan, banyak yang terlantar. Kami punya tetangga yang berangkat haji tahun kemarin, lalu setelah pulang haji tetangga saya itu kami datang, saya dan Wida, istri saya datang ke rumah dia untuk biasa kita minta doa gitu ya dari orang yang baru pulang haji itu. Lalu dia cerita, saya tanya apakah Anda mengalami peristiwa terlantar seperti yang diberitakan oleh media-media. Oh iya Mas, kelompok saya termasuk yang mengalami. Kami kelaparan, kami nggak dapat makanan, kami kehausan, nggak dapat minuman. Padahal yang saya kasih kata dia adalah orang-orang tua. Kalau yang sumber dia, karena tetangga saya itu lebih muda dari saya, dia dan yang masih muda-muda begitu masih tahan untuk haus dan lapar itu. Tapi begitu menyaksikan orang tua yang kelaparan kehausan, dia mulai terusir, aku harus menolong. Tapi aku juga lapar, aku juga haus. Yang dia lakukan adalah dia keliling-keliling jalan di sekitarnya, mencari-cari ada botol minuman yang masih separuh diambil, yang masih seperempat diambil, makanan sisa diambil, roti tinggal sedikit diambil, makanan buah apel tinggal sedikit diambil, apapun yang kira-kira bisa dimakan diambil sama dia. Lalu dibersihin yang makanan-makanan sisa tadi, lalu dia makan dulu, dia minum dulu. Setelah dia punya tenaga, dia sudah ada asupan, sudah hausnya berkurang, laparnya berkurang, barulah dia punya tenaga lagi untuk mencari sebanyak mungkin makanan-makanan sisa dan minum-minuman sisa itu. Masya Allah, dengan itulah dia bisa membagi-bagi kepada orang tua yang sudah terkapar, terlahan, kehausan, kelaparan itu, yang kalau mereka dia berikan makanan sisa dan minuman sisa yang ternyata sangat menolong mereka. Tapi orang ini tidak akan bisa menolong sangat banyak orang apabila dia sendiri belum memiliki kekuatan. Maka makanlah dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa memberikan orang lain. Jagalah dirimu sendiri dulu, baru bisa menjaga keluarga. Kamu jangan masuk neraka dulu, karena kamu nanti nggak bisa menyelamatkan keluarga dari api neraka kalau kamu masuk neraka. Itulah sebabnya maka orang tua kalian itu karena mengerti tugas-tugas berat yang diberikannya, maka dia tidak akan melalaikan tugas-tugas ini. Apa caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan nilai-nilai seperti ini? Boleh dipilih lagi, Pak. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Allah sudah memberikan bekalan yang sangat utama. Kulit saja tadi dulu umum al-fitrah, Pak Bapak yuhawidanihi, hawinasiranihi, hawiyumasisanihi. Dalam hadis yang ini, kulit mauludin yulad al-fitrah, kata yukrobu, kata yukribu, anhu, Islam. Pak Bapak yuhawidanihi, hawinasiranihi, hawiyumasisanihi. Penggal yang belakang sama, penggal depannya sedikit-sedikit berbeda. Ada sekitar 4 atau 5 hadis yang isinya mirip, penggal belakangnya sama, penggal depannya yang berbeda-beda. Jadi hadis ini mengatakan pada kita bahwa setiap anak dilahirkan di atas landasan fitrah. Lalu siapakah yang bertanggung jawab? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kedua ini, setiap anak lahir dilahirkan di atas fitrah, hatta yudriku anhu lisanuhu, sampai ia masih berbicara lisannya. Maka fa'abahu, kedua orang tuanya lah. Nabi tidak mengatakan fa'abuhu. Kalau fa'abuhu berarti ayahnya. Nabi tidak mengatakan fa'umuhu. Kalau fa'umuhu berarti ibunya. Nabi tidak mengatakan fa'madrasatuhu. Kalau fa'madrasatuhu berarti sekolahannya. Nabi tidak mengatakan fa'usadhu. Kalau sadhu berarti gurunya. Tapi Nabi mengatakan fa'abawahu. Dari sekian hadis itu belakangnya sama semuanya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini berbeda dari fitrahnya. Hawidanihi, majisanihi, nasironihi. Apakah dia menjadi majusi, menjadi nasrani, menjadi Yahudi? Anak ini sebenarnya Islam, karena fitrah itu Islam. Tapi orang tuanya, kedua orang tuanya, fa'abawahu, kedua orang tuanya, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan gadgetnya, bukan internetnya, bukan medsosnya, bukan lingkungan pergaulannya, tetapi kedua orang tuanya.
tugas ini tidak bisa diabaikan dan tugas ini tidak bisa untuk dibebankan kepada orang lain. Meskipun sudah memilih sekolah yang tepat, belajar di TK, SD, SMP, sampai SMA belum benar-benar segera sampai SMA, Al-Hikmah. Kalaupun sudah memilih sekolah yang tepat, sekolah Islam yang baik, seperti sekolah Al-Hikmah dari TK-nya sampai nanti SMA-nya di sekolah-sekolah Islam terbaik, tetapi sekolah adalah pihak yang membantu kedua orang tuanya. Sekolah adalah pihak yang membantu kedua orang tuanya. Jadi yang ditanya pertama kali adalah orang tuanya, maka yang harus melakukan take action pertama kali adalah orang tuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, cara untuk membuat supaya anak kita selalu dalam fitrahnya, cara supaya anak kita tertanam imannya, tertanam akidahnya, memiliki keislaman yang baik, di antaranya dengan jalan berkisah. Bapak Ibu sekalian, saya punya kegiatan, salah satunya kelas menulis. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu yang pernah belajar di kelas menulis saya. Saya punya sangat banyak murid-murid menulis online. Di dalam kelas menulis itu ada menulis yang sifatnya narasi dan ada menulis yang sifatnya cerita, kisah. Ada fiksi, ada non fiksi. Cerita itu sendiri ada cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Nah, ternyata ketika kita menulis sesuatu yang sifatnya kisah atau cerita, itu masuknya ke dalam jiwa manusia berbeda dengan apabila kita menulis atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu narasi-narasi akademik. Contohnya apa? Narasi akademik itu contohnya ya, kalau saya katakan kepada anak saya begini, wahai anakku, ketahuilah oleh kami, rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Coba kamu hafalkan. Nama-nama malaikat adalah sebagai berikut, nama-nama nabi adalah sebagai berikut. Itu narasi akademik. Yang disebut dengan iman adalah yakin dengan hati, melakukan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang disebut dengan ihsan adalah itu namanya narasi akademik. Nah, tulisan atau hal-hal yang bercorak narasi akademik itu akan masuk ke dalam otaknya manusia, otaknya pembaca. Termasuk kalau aku ngomong ke anakku, kita bilang iman adalah, yang dimaksud akhlak adalah, itu narasi akademik masuk ke akalnya, masuk ke alam kesadarannya. Sedangkan cerita, kalau kita sampaikan ke anak-anak kita, akan masuk ke alam bawah sadarnya. Bapak Ibu, anak-anak orang dari sini, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, insya Allah Anda masih akan ingat cerita pertama saya tadi. Anda bisa lupa dengan semua teori-teori yang saya sampaikan kepada Anda, tetapi Anda akan ingat dengan cerita yang pertama kali tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena bentuknya cerita. Setiap cerita kita dengarkan, dia masuk ke alam bawah sadar kita. Itulah sebabnya cerita itu akan sangat kuat dikenang dan akan sangat kuat memberikan pengaruh value, nilai kepada kehidupan manusia. Persoalannya adalah cerita apa yang diakses oleh anak kita, cerita apa yang didengar oleh anak kita. Apabila cerita yang mereka dengar adalah cerita-cerita kebaikan, maka yang akan muncul pada mereka adalah kebaikan. Itulah sebabnya mengapa Quran isinya 70% adalah kisah. Perhatikan, kenapa Quran isinya kisah? 70% isinya Quran adalah kisah. Karena dengan kisah itu manusia akan lebih kuat tertanam imannya. Dirusak bitambihi fu'ada untuk lebih menguatkan iman kalian. Maka hendaknya di antara kemampuan orang tua, wonderful parent itu punya kemampuan untuk berkisah. Di antara kemampuan guru, kemampuan orang tua, kemampuan siapapun yang mendidik anak adalah kemampuan bercerita, kemampuan berkisah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, menjauhkan anak kita dari api neraka, mendekatkan anak kita dengan nilai-nilai kebaikan, itu dengan kisah menjadi sangat efektif bagi mereka. Bagaimana kalau saya nggak tahu ceritanya aja, saya nggak ngerti kisah apa, sangat mudah bisa kita sekarang. Bapak Ibu perhatikan, jangan membacakan cerita untuk anak
anak kecil balita dengan handphone. Jangan bacain cerita ke anak balita dengan handphone, karena itu nanti akan menyebabkan anak Anda terbenturkan dengan handphone. Tapi biasakan mereka berliterasi dengan buku. Itulah sebabnya buku-buku seperti ini menjadi sangat bermanfaat. Gak usah ngarang cerita, semuanya sudah ada buku-buku seperti ini. Di rumah saya ada sangat banyak ensiklopedia, karena kami tahu bahwa ensiklopedia ini akan memberikan nilai bagi anak-anak. Misalnya Muhammad Ramadan sepanjang zaman, bapak ibu anaknya masih kecil baru lahir, itu kita langsung bisa bercerita ya kepada kita dengan cara baca. Bukunya sangat mudah dilihat oleh anak gambar. Anak itu cerita senang gambar. Anak kecil belum bisa baca ini, orang tuanya yang membacakan. Sampai anak nanti bisa membaca sendiri, baru dia dibacain, dia baca sendiri, tidak lagi dibacakan. Anak saya yang paling kecil sekarang dia SMA kelas 2. Dan dia ini sejak SD itu sudah akrab dengan ensiklopedia seperti ini. Jadi setiap kali ada ensiklopedia baru dia langsung habiskan. Kita berikan ensiklopedia baru langsung dihabiskan. Sampai selama SD, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, anak saya yang paling kecil ini itu tidak dipegangi gadget, no gadget. Dia awalnya nangis-nangis ketika nggak dapat gadget itu, dia berontak, dia tantrum karena pengen gadget, tapi katakan no gadget. Kenapa tidak? Karena kamu sudah kecanduan. Apa boleh kecanduan? Tidak mau dibatasi. Ketika kelas 1 SD dibatasi 1 jam, minggu 1 jam gadget, dia masih mau. Kelas 2 SD ditambah 1-2 jam, minggu 2 jam gadget dipinjami, dia masih mau. Begitu kelas 3 tidak mau dibatasi, tidak mau dibatasi hari dan tidak mau dibatasi jamnya. Yang pengennya boleh gadget terus menerus. Oleh saat itu kita bilang sama dia, kamu sekarang sudah kecanduan karena tidak bisa dibatasi. Oleh karena kamu tidak bisa dibatasi, maka kamu tidak boleh pegang gadget. Kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi sampai akhirnya sampai kesepakatan dengan anak bahwa sampai SD lulus dia tidak pegang gadget. Lalu kita bikinkan tema pada diri dia, aku bahagia tanpa gadget. Rumah kami ada waktu itu sekitar 12 adminnya Bu Ida di rumah itu, ada sekitar 12 orang yang semuanya karena admin online semuanya pegang gadget. Jadi di rumah kami itu saya gadget bertebaran kemana-mana karena 12 adminnya Bu Ida itu semuanya pegang gadget. Tetapi anak kami yang masih kecil itu karena dia terpaturan bahwa nggak boleh gadget, dia tidak pernah mencuri-curi kesempatan untuk ngambil gadgetnya para admin yang sedang pas jam istirahat misalnya. Dia tak tahu kenapa, karena menikmati membaca buku. Maka kami tahu buku mana yang menarik bagi anak-anak dan mana yang kurang menarik dari anak saya. Kalau dia asyik banget baca bukunya, maka kami tahu ini buku yang sangat cocok bagi anak-anak. Nah, buku-buku seperti ini dia memahaminya dengan sangat cepat. Sekarang anak ini yang saya ceritakan sudah kelas 2 SMA. Suatu ketika kami tanya, namanya Revo, kamu dari kecil sejak SD sudah banyak banget baca buku, banyak banget baca ensiklopedia dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Sekarang kamu sudah SMA, apa yang kamu rasakan? Bahwa kamu banyak baca buku, sekarang apa yang kamu rasakan? Apa jawaban dia? Kata dia sama di pesantren itu, ketika dia ngobrol dengan teman-temannya, setiap kali dia cerita tentang sesuatu, teman-temannya itu heran-heran, kok kamu tahu kayak begitu ya? Kok kamu tahu kayak begitu ya? Jadi setiap kali dia ngomong kata-kata saja, saya itu cerita yang sederhana saja. Itu teman-teman saya tanya, kok kamu tahu kayak gitu? Kok kamu tahu kayak gitu? Bagiannya ini sederhana banget, dia sudah biasa baca banyak ensiklopedia. Kalau ibu, kami beli ensiklopedia pertama kali itu ketika istri saya Bu Ida hamil anak pertama. Jadi waktu itu kami masih kuliah, nggak punya duit untuk mengakses satu set ensiklopedia, kami nggak punya duit. Kami sampai ikut arisan agar bisa mendapatkan satu set ensiklopedia. Setelah bisa membeli, lalu kemudian akhir-akhir kami ajarkan anak untuk berinteraksi dengan ensiklopedia, membaca ensiklopedia. Begitu kami punya uang lagi beli
lagi dan seterusnya. Ensiklopedia yang pertama kali kami beli itu sekarang dibaca oleh anaknya anak saya. Kebayang ya? Dulu kami beli ketika tidak hamil anak pertama. Sekarang anak pertama yang kami belikan ensiklopedia itu dia sudah menikah dan sudah punya anak. Dan ensiklopedia yang kami beli itu sekarang dibaca oleh anaknya dia. Betapa ini bisa turun generasi ke generasi karena awet. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk cara kita agar anak kita itu dekat dengan Allah SWT, dekat dengan sosok manusia teladan Muhammad SAW, dekat dengan sosok-sosok inspirasi yang abadi sepanjang zaman, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, generasi sahabat nabi, generasi tabiin, dan seterusnya. Maka kalau kita nggak bisa hafal cerita-cerita itu, ensiklopedia sudah menjawabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, pilih ensiklopedia. Di rumah harus ada ensiklopedia Islam seperti Muhammad Rahman sepanjang zaman, atau ensiklopedia sahabat, ensiklopedia para nabi, ensiklopedia akidah, ensiklopedia ibadah, ensiklopedia akhlak, dan seterusnya. Sangat banyak. Supaya anak kita itu dekatnya tidak dengan gadget, tetapi dengan buku, dengan bacaan. Itu yang bikin mereka cerdas. Kalau dekatnya dengan gadget membahayakan, ya itu bahaya banget. Jadi nggak keren anak kita kalau dekatnya dengan gadget, nggak keren anak kita kalau kemana-mana pegangnya gadget. Keren anak kita kalau kemana-mana pegangnya buku. Keren anak kita kalau akses setiap saat adalah ensiklopedia. Nah, oleh karena itu ini sekaligus menjadi tantangan kegelisahan orang tua. Bagaimana orang tua gelisah dengan anaknya nggak bisa dibaca seperti gadget. Perhatikan dari awalnya, karena kita sudah mendekatkan mereka dengan gadget. Pada saat anak kecil nggak bisa disuruh makan, diajak makan susah, begitu. Boleh nonton gadget, boleh melihat atau video atau diajak main apa dengan gadgetnya. Kalau mau makan, akhirnya anaknya minta makan terus karena kami tidak tahu bahwa kalau makan nanti boleh dikasih gadget. Akhirnya makan. Dan kalau itu kesempatan boleh dikasih gadget, tidak mendidik. Ya, dan itu membuat anak kita menjadi teraksesnya dibuat kepada gadget. Biasakan orang tua pandai bercerita. Coba perhatikan para ayah ya. Studi saya posting hari ini, kalau Bapak Ibu ada yang membaca Instagram atau Facebook saya, hari ini saya tulis menyampaikan hasil studi yang menyatakan bahwa ketika ketika ayah sedikit atau tidak pernah mendongeng, membacakan cerita kepada anaknya, maka anak akan mengalami kesulitan berbahasa dan kesulitan berbicara. Ketika ayah tidak mendongeng untuk anaknya, maka anak akan mengalami kesulitan bicara dan kesulitan berbahasa. Mengapa ada sangat banyak anak sulit berbahasa? Karena tidak pernah mendengar dongeng dari ayahnya. Dan kalau ayah membaca dongeng, itu nggak mungkin dong kalau bacanya itu dia hanya dengan membaca tanpa intonasi sama sekali. Jadi kalau dia membaca batang pohon yang mendekat, suatu hari Rasulullah SAW melakukan perjalanan bersama Jabir bin Abdillah. Ini kan pembahasan begitu hanya tidur, kan tidak begitu bahasanya. Jadi bahasanya dengan gaya, dengan cara. Ini pun mantunya Bu Hari yang wafat hari ini, Bu Hari yang wafat hari ini, mantunya Om Sudono adalah ayah yang sangat pandai bercerita dan membuat 7 anaknya. Anaknya sudah 7 kecil-kecil, anak pertamanya masih 5 kelas 5 SD, anak pertama kelas 5 SD, lalu adik-adik kecil. Anak pertama yang kelas 5 SD itu punya adik sebanyak 6, dan anaknya yang 7 kecil-kecil ya, segini-gini, kecil-kecil gitu. Itu dia kalau membuat anaknya kumpul gitu dengan cerita, dia magnet yang luar biasa. Jadi saya bayangin anak-anak ini semuanya kalau anak pandai bicara, pandai berbahasa karena ayahnya pandai. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, melihat bagaimana cara dia dalam tanda kutip menundukkan anak-anaknya ya. Anaknya duduk bertujuh, yang satu masih kecil digendong, yang lainnya duduk makan.
ayahnya bercerita. Coba kalau beberapa emak anaknya biar makan dikasih lihat gadget YouTube atau apa yang menyenangkan anaknya, dan anaknya akan kecanduan dengan YouTube itu, anaknya akan kecanduan dengan gadget itu. Opsional menyasar cerita dengan gaya, dengan intonasi, dengan berbagai personal yang membuat anak-anaknya menjadi happy dengan ceritanya itu. Jadi bapak sekalian ya, cerita-cerita kebaikan akan tertanam dengan sangat kuat. Itulah rahasia mengapa dalam Islam Quran 70% isinya adalah kisah. Nah, kembali, orang tua yang keren adalah orang tua yang pandai menanamkan prinsip-prinsip dasar keluhanian dalam dari anak itu. Dan cara yang paling gampang adalah berkisah kepada mereka. Dan kisah yang paling baik adalah kisah dari Quran, berkisah dari Sunnah Nabi SAW. Itulah kisah-kisah terbaik. Dan kalau kita tidak hafal, sarapannya sudah banyak. Di belakang sana ada yang jaga, ada yang jual kayak begini. Bapak Ibu silakan melihat-lihat, tertarik bisa dibeli, karena ini bagian yang tidak pernah habis dari generasi ke generasi, bisa tetap ada di rumah kita. Kita sekarang dulu untuk sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang dilakukan Bapak dari kita dari pemerintah kita bahwa kita hari awal. Sekilas dapat saya kembali bahwasanya orang tua itu yaitu orang tua yang memahami tugasnya. Tugasnya adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjaga anaknya sebagai fitrahnya. Fitrahnya adalah anak itu merupakan muslim atau beragama Islam, dan apabila dia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi, itu adalah karena kedua orang tuanya. Bagaimana cara menjaga fitrah? Salah satunya adalah dengan berkisah. Kisahnya tentang apa? Kisahnya adalah tentang keteladanan dari Nabi dan para sahabat-sahabatnya. 70% Al-Quran isinya adalah kisah, dan itu bisa kita dapatkan melalui buku-buku yang sudah ada di tangan kita, yang nanti dibawakan oleh profesor dari buku lain seperti ini. Dan itu dapat kami sampaikan kepada Ibu, dan pastinya dari Bapak Ibu ayah kita sekalian ada pertanyaan ya, hal-hal yang menarik yang masih perlu disampaikan untuk dimintakan penjelasannya, atau mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sehari-hari yang perlu dimintakan solusi apa, bagaimana kata dengan tugas pengasuhan anak, kira-kira ada permasalahan atau hal-hal yang masih perlu didiskusikan. Namun kita beri dulu untuk sholat asar.